di tengah malammu ini aku bersimpuh di hadapanmu. Betapa besar harapan dan keinginan jamaah yang berada dalam kesulitan, besar harapan mereka keluar dari kesulitan. Yang punya hajat besar, harapan mereka ingin kabul hajat. Yang punya usaha besar, harapan mereka ingin lancar usahanya. Yang punya hutang besar, harapan mereka, ya Allah, ingin lunas hutangnya. Tapi semua harapan tidak akan pernah terwujud dan terjadi kecuali Engkau yang wujudkan semua itu, ya Roh. Wujudkanlah apa yang jadi harapan mereka. Kan enak berdialog dengan Allah, betul? Tapi kalau tidur dulu, setuju? Setuju? Jadi guru-guru kita itu sudah mendoakan kita. Makanya banyak santri-santri di Indonesia tuh hebat. Banyak santri itu keramat, jadi orang hebat karena gurunya yang hebat, orang tuanya yang hebat, gurunya mendoakan kepada Allah. Makanya jamaah dan santrinya jadi hebat. Makanya kalau nyari guru tidak usah nyari barang impor, lokal aja. Produksi dalam negeri, jangan cari impor. Barang impor kok diikuti. Barang impor itu belum tentu sesuai dengan selera kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya punya guru, saya bukan guru orang, bukan impor. Alhamdulillah guru saya tuh asli made in Indonesia, bukan made in Yaman, made in Indonesia. Alhamdulillah. Imam Manakib itu bagus, banyak ke hati, banyak itu yang tadinya nggak laku jadi laku. Gurunya made in Indonesia, bukan made in Yaman. Hidungnya pesek, nggak mancung. Nggak pernah ditakut-takutin. Ejek mana ejek? Assalamualaikum. Anak keturunan Nabi Adam. Betul? Cari yang cari made in Indonesia. Kita harus bangga dengan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri kok dibangga-banggain. Kalau guru-guru kita, sudah kenyang dengan pahit manisnya hidup ini, penuh dengan penderitaan. Kadang ada orang datang ngeklaim ini barakah gundul lo kan gitu. Datang mengklaim. Sama kayak zaman kita berjuang, minta, nangis kepada Allah, meminta kepada Allah, nebus kepada Allah, baru dikasih. Betul? Jamaah menangkis, tidak ada cinta, tidak cukup. Cuma cinta harus sertai dengan perbuatan hujan kalian kehujanan. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Yang penting satu, mantep, nancep kepada Allah. Jangan pernah takut kamu kalau ditakut-takutin kualat, ya. Apa-apa kualat. Kamu bilang, kamu lari dari Allah, kamu tetap akan selamat asal kamu jangan lari dari Allah. Kan begitu apa? Betul nggak? Betul. Tapi kalau kamu lari dari Allah, memegangkan ke siapapun, kalau udah lari dari Allah, tidak ada yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari itu dari kiamat tidak ada yang bisa beri manfaat. Mau hidup mancung ke, mau sorbannya 7 meter ke, benar nggak? Illa man ata Allah, kecuali orang yang sampai kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Syekhwana Khalil Bangkalan, kalau hatinya tidak salim, tidak bakalan keramat sampai sekarang. Betul. Sekuro tidak bakalan didaringin orang kalau tidak hatinya sah. Kalau kita dengar ceramah-ceramah ulama-ulama dulu, adem di hati itu. Benar banget? Itu ulama membawa rahmatan
lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, betul nggak? Karena ulama warasatul bukan malah bikin panas hati, adem gitu dulu. Benar nggak jemaah? Makanya harus tetap waspada. Makanya jangan mudah tertarik dengan casing, berjenggot, pegang tongkat. Assalamualaikum. Beda kalau salamnya orang Madura. Assalamualaikum. Nah, beda. Ini asli pribumi nih. Betul nggak? Kalau salamnya ke Nanang, salamnya ke pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Kalau impor, assalamualaikum. Wah, beda. Harus bisa dibedakan dari situ aja cukup. Antara barang impor dengan barang dalam negeri, bukan lokal, dalam negeri. Kalau bukan kita yang menggabah-gabahkan, yang mencintai produk dalam negeri, siapa lagi? Betul? Betul? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Siapa dirimu dan siapa keluargamu? Secara internal kita dan anak cucu kita adalah keluarga. Betul? Dalam berbangsa bernegara, maka seluruh rakyat Indonesia adalah saudara kita, warga kita, keluarga kita. Sakitmu adalah sakitku juga, itulah orang bersaudara. Betul? Senangmu senangku juga, jiwamu jiwamu, rasamu adalah rasaku, itulah kalau kita satu produk. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Maka dari itu saatnya kita bangun dan bangkit. Kita tunjukkan bahwasanya produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Mengadu keramat, ayo, itu aja. Betul tidak? Mengadu keramat, ayo. Mengadu iman, ayo. Kalau masih bersandar kepada makhluk, jangan sok ngaku-ngaku wali. Betul nggak gitu? Betul nggak? Coba kita lihat perjuangan bagaimana guru-guru kita dulu kadang ngajar ngaji, anak saya sampai diajarin ngaji dulu, sampai diajarin ngaji sama guru-guru kita dulu di musola. Kadang gurunya kiranya untuk nafkahnya saja, kadang ke sawah, kadang dagang, benar nggak? Tidak memerah, tidak menakut-nakutin orang, tidak meminta-minta kepada orang. Itu yang harus kita garis bawahi. Sehingga lahirlah kita yang tidak tahu ngaji alif bata jadi tahu, yang tidak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Siapa yang mengajarkan? Guru-guru kita, kakek-kakek kita yang hidup dengan penderitaan. Tahu-tahu datang kita ditekan-tekan. Kalau udah ngasih kualat, entar kualat gua pentung baru tahu kamu. Bener nggak jemaah? Ingat itu. Saya masih ingat betul bagaimana saya punya guru namanya Ki Sulaiman. Bagaimana saya punya guru namanya Ki Mustaqim ketika guru di musola saya. Pagi beliau nyangkul di sawah. Ki Sulaiman pagi-pagi, sore dagang minyak tanah. Ini guru saya. Kenapa kita sampai saya pun tidak ditagi bayaran? Cuma bawa minyak itu pun kalau mau bawa, nggak bawa nggak diusir kita. Di sini harus kita ngaji. Sama nggak kira-kira? Guru-guru kita dulu gitu nggak ngajinya? Pernah kita ditagi bayaran tekanan? Pernah nggak? Diminta sekian juta, doa diminta juta. Sekarang maaf, kadang kita ini termakan apa ya? Doktrin yang membuat kita kadang doktrin yang memabukkan sehingga kita bahasa kasar saya itu apa Pak? Perbudakan spiritual. Benar nggak? Kita jangan sampai kena perbudakan spiritual dengan menyebut-nyebut nama Rasul. Benar nggak? Kita ditakut-takuti. Dengan ditakut-takuti dengan kualat saja. Ingat,
Yang penting kamu madep kepada Allah, titik. Gak perlu takut kalau kamu madep kepada Allah, gak perlu kamu takut. Allah yang datang membela orang yang menyatu, madep kepada Allah, gak usah takut. Setuju jamaah lagi? Yang penting tetap istiqomah. Istiqomah. Tidak perlu kita masuk wilayah orang. Tapi kalau orang itu masuk wilayah kita, mengajak kita, tawar, lo punya nyawa berapa? Bener nggak? Kalau masuk ke wilayah kita, masuk pekarangan kita, ngajak di pekarangan kita. Kalau cuma berkuar di luar, biarin aja berkuar. Setuju? Hidup jamaah lagi. Makanya apa sudah tegaskan kan, kalau ada yang datang kepadamu, minta nekan kepadamu, lalu nakut-nakutin kamu, ya, kamu nggak ngasih, lalu kamu macam-macam kamu, tolong kasih tahu sama Abah. Tapi pakai sorban Pak, pakai gamis Pak. Hidungnya mancung, biar jangankan cuma mancung, mancungnya belah dua pun kasih tahu sama Abah. Biar ada gunanya kamu tuh punya guru. Saya punya guru, kok masih mau ditakut-takutin? Katanya ikut apa sampai mati. Betul? Ada kayak Abdul Rahman juga. Langsung dipintain, saya dipintain uang sekian, saya kasih aja uang mana? Udah, nggak usah dikasih. Ya kasih aja seikhlasnya. Nggak mau ya sudah. Suruh jalan kaki aja pulang. Saya mau ngapa ya? Ini supaya kita bisa memilah dan memilih. Ya, cinta sih boleh, tapi jangan sampai kita terjajah oleh cinta kita sendiri. Setuju? Kita cinta kepada Rasulullah. Cinta apa enggak? Mana bukti cinta kita? Kita berjuang membangun tempat seperti ini. Ini bukti bahwa kita ini cinta. Bukti bahwa kita melanjutkan perjuangan Rasulullah. Bukan dengan dalil dan kata-kata. Contoh jamaah manakib. Mana bukti kamu cinta kepada Rasul? Hadirnya kamu, istiqomahnya kamu, memakmurkan agama Allah seperti ini. Ini adalah bukti bahwa kamu punya cinta, punya iman. Kamu berkorban. Ini bukti bahwa kamu tidak menjual agama, tidak menjual bin. Betul. Setuju jamaah? Setuju. Hidup jamaah manakib. Ini gatal sudah lama, sekarang baru digaruk. Ada yang garukin, alhamdulillah. Benar enggak? Gatal sudah lama, ada yang garukin. Oleh karena itulah, wahai jamaah manakib, ya, saya sangat hormat kepada siapapun. Betul? Kita hargai siapapun. Sebab prinsip apa? Jika ada orang melempar batu kepadamu, balaslah dengan roti. Jika ada orang melempar roti kepadamu, hati-hati. Betul nggak? Jangan sampai kamu kecewakan orang yang melempar roti kepada kamu. Kalau ada yang melempar batu kepadamu, balaslah dengan roti. Dilempar lagi, balas lagi dengan roti. 3 kali kamu dilempar batu, ambil batunya, balikin. Kok gitu Pak? Sabar di dada, batasnya sudah hilang. Kan gitu. 3 kali bantuin roti, dilempar batu, dibalas roti. Dilempar lagi, dibalas lagi roti. Sampai 3 kali dilempar batu terus, berarti dianggapnya kita takut. Betul nggak? Ambil batu itu, balikin. Paham maksud apa? Paham maksudnya? Artinya apa? Ya, keburukan kamu balas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Kalau kamu sudah berbuat baik, masih kamu dijahatin, kamu tanya, mau kamu tuh apa? Saya sudah baik sama kamu, benar nggak? Kok kamu masih nyindik-nyindik aku? Sama dengan suami istri. Ya, istri itu kata Allah, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata
bagimu. Betul apa betul? Ingat itu. Istri dan anak bisa menjadi musuh. Ini bagi suami-suami ini. Benar kadang-kadang laki-laki pemimpin dari kaum wanita, tapi istri dan anak bisa menjadi musuh. Siapa istri yang menjadi musuh? Siapa anak yang menjadi musuh? Apa orang tua? Ketika mereka menjadi anak yang durhaka, melawan sama orang tua, sudah kayak musuh. Betul nggak itu? Istri melawan sama suami, ini sudah jadi musuh. Nah, bagaimana seorang pemimpin menghadapi musuh? Taklukkan musuhmu itu. Betul. Taklukkan. Ketika musuh sudah takluk, maka dia akan mengikut apa yang menjadi arahan pemimpin. Setuju? Jadi musuh, gimana cara menghadapi musuh? Taklukkan musuhmu dengan besarnya cinta kamu. Betul atau betul? Karena musuh ini, kalau musuh ini dibiarkan lama-lama menjajah. Yang bahaya ini kalau laki-laki dijajah oleh perempuan. Apa-apa diatur perempuan, itu namanya menjajah sudah. Kalau kamu punya wilayah, dijajah harus diapain? Dia apa penjajah itu? Usir. Sebab penjajah itu ingin menguasai, ingin mengatur. Kalau sudah menguasai, mengatur, usir, itu namanya penjajah. Begitu juga bini. Bini kalau sudah ngatur suami, betul enggak? Hah? Itu namanya menjajah. Kalau sudah menjajah, saya enggak ngomong, yang ngomong ke anak. Begitu. Tapi jangan khawatir, inilah keadaan Allah. Ketika istri masuk wilayah suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Ketika kamu masuk wilayah kepemimpinan suamimu, ikutilah apa yang menjadi arahan petunjuk suami kamu. Kamu harus tunduk kepada suami kamu, harus nurut kepada suami kamu. Sejauh arahannya baik, tidak bertentangan dengan agama, dengan undang-undang negara. Setuju? Berarti perempuan tidak punya kuasa dong, Pak? Tunggu dulu. Perempuan juga punya wilayah. Ketika suami masuk dalam wilayahmu, kamu bebas menjajah suami itu. Apa wilayahmu? Cuma segini. Kamu punya wilayah cuma segini. Coba lihat segini. Tapi ketika masuk wilayah ini, tunduk suami itu sudah. Benar enggak? Bang, buka celana, dibuka. Kenapa? Karena masuk wilayah istri. Betul? Bang, nenek. Karena sudah masuk wilayah dijajah sudah. Setuju? Kalau enggak itu ditimpa enggak dikasih. Tapi takluk sudah, betul enggak? Itu namanya masuk wilayah istri. Ketika masuk wilayah istri, hei bang, karena kamu masuk wilayahku, maka aku sekarang yang berada yang menguasai kamu. Tutup kordek, tutup. Ambilin air bang, ambilin. Kenapa? Kalau enggak disimpan. Paham? Tapi begitu sudah keluar dari wilayah istri, kembali istri harus ngikut. Tunduk kepada suami. Setuju? Ikut arahan pemimpin. Ya kalau kata pemimpinnya ke barat, ya ke barat. Ke timur, ya ke timur. Karena sudah masuk wilayah suami. Tapi ketika suami masuk wilayah istri, ya sedikit itu. Tapi bahaya itu. Itu tanah sepetok ini bisa menghabiskan puluhan hektar itu. Jangan main-main lah ya. Allah tuh hebat, dahsyat. Allah ngasih wilayah kekuasaan kepada perempuan segini doang. Apa namanya? Segini. Ya segini. Paling lebar-lebar segini dikit gitu. Betul. Ini wilayah. Tapi hati-hati loh Pak.
Semakin kamu masuk wilayah itu, Pak, habis sawah hektaran, Pak. Setuju? Inilah keadilan Allah. Oke, di satu sisi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya kan? Di satu sisi. Tapi di sisi lain Allah kasih ladang, tempat suami bercocok tanam. Tapi kalau tidak punya ladang tempat bercocok tanam, apalah arti hidup ini? Betul? Uang banyak, jabatan tinggi, ha? Tapi kalau tidak punya ladang untuk bertanam, betul Pak? Pak, jujur Pak, betul nggak Pak? Pak, ada seorang laki-laki senang sama janda. Oke, saya mau cerita dulu nih. Istrinya bilang, wahai suamiku, kulihat gerak-gerikmu, setiap kau lewat di depan rumah itu, kau selalu melirikkan mata. Aku dapat merasa apa yang kau rasa, wahai suamiku. Aku tahu bahwa kau punya menaruh hati kepada janda itu. Tidak, wahai istriku, sudahlah. Aku tidak apa-apa, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mobil BMW itu buat aku, oke? Iya tak, gitu. Betul nggak? Pak, saya mau nanya nih kan anakku ya, gimana kalau mobil itu buat saya? Saya minta di uang yang mobil Mercy buat saya, sawah yang 5 hektar itu buat saya, lalu saya izinkan kamu kawin dengan janda itu. Kira-kira dikasih nggak? Buat suami dikasih nggak? Jangankan cuma sawah yang 5 hektar. Jangankan cuma mobil BMW, deposita saya taruh pada kamu. Yang penting kamu betul-betul saya izinkan saya dengan janda itu. Ini hebatnya. Gara-gara, betul nggak? Berarti milih mana tuh? Apa artinya harta? Kalau sekiranya ladang itu bisa buat saya, kutukar dengan apa itu? Yang penting ada tanda tangan setuju dari. Alhamdulillah, apa punya istri banyak, tidak perlu sampai tukar sawah. Inilah kuasa Allah. Dan di sini kita harus sadar, di satu sisi laki-laki punya kekuatan, punya kuasa, betul nggak? Tapi di satu sisi, siapa bilang wanita itu lemah? Justru wanita itu hebat. Kadang laki-laki tidak menghargai istri karena dia bekerja dapat gaji, merasa membiayai hidup seorang istri, lupa. Kadang istri pagi-pagi sudah bangun menyiapin makan untuk suami. Betul, bikin kopi untuk suami. Kadang nyuci, ngurus anak. Memang tidak terlihat, tak menghasilkan uang, tapi pekerjaan istri kadang lebih berat daripada pekerjaan suami. Betul? Jadi kita harus saling menghargai. Jangan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, lalu seenaknya marah boleh, tapi ada penyeimbang. Bisanya marah-marah melulu, kasih duit kagak. Betul? Betul? Marah melulu, kasih duit kagak. Istri dimarahin melulu, disuruh moni juga. Ada yang begitu. Saya nggak nanya yang mana orangnya. Biarkan cukup dia yang merasa. Ayo mulai sekarang, ya, kita harus hidup harmoni, saling pengertian. Jangan merasa diri sendiri yang berjasa. Jasa istri itu besar sekali. Ketika harus melahirkan anak, betul? Anak nangis, istri bangun, suami tidur. Ya, begitu anak tidur dibangunin, diapain? Tadi ibunya netein anak. Begitu anaknya tidur, bapak bangun, ganti netek. Kurang apa ibu itu? Biar ngantuk-ngantuk, netein juga sama main. Wahai kaum laki-laki,
Coba renungkan baik-baik betapa besar pengorbanan istrimu. Betul? Kamu tidur, istrimu sudah bangun menyiapkan sarapan untuk kamu. Kalau kamu ngopi, kopi sudah disiapin, baju dicuciin, gosok digosokin. Betul? Ini baru namanya istri yang ngabdi kepada suami. Setuju? Saya di rumah juga ada pembantu, ya. Cuma khusus baju saya, pakaian saya tidak boleh dicuci pembantu. Saya suruh punya kamu yang cuci baju saya. Kalau semua pembantu, kapan ngabdinya kamu kepada saya? Betul nggak betul? Khusus baju saya, jangan pembantu yang nyuci, tapi harus istri yang nyuci. Kalau istri yang nyuci, saya nanya, saya kasih belanja kamu, terus pengabdian kamu ke saya mana? Hanya ngatang-ngatang gini doang. Betul? Itu bukan pengabdian, itu kewajiban. Betul pada? Jangan mentang-mentang sudah ngatang-ngatang, kamu sedang ngabdi, tidak. Itu kewajiban, harus bisa membedakan mana kewajiban, mana pengabdian. Setuju? Setuju? Suci baju saya. Alhamdulillah, boleh tanya buminya, boleh tanya pembantu yang bantu di rumah apa.